Halo semua, kali ini aku akan cerita pengalaman yang sangat berharga menurutku karena ini baru pertama kalinya aku melakukannya dan aku memberanikan diri untuk cabut gigi. Mungkin ini teman-teman ada yang merasakan takut ketika sebelum mencabut gigi. Nah, ini aku sedikit ceritakan bagaimana rasanya atau pengalaman pertama cabut gigi, tapi giginya bukan yang gigi yang masih utuh, tapi akar giginya. Itu pengalaman yang menurutku sangat mengerikan. Bagaimana ceritanya? Nah, simak video ini sampai habis. Pertama kalinya aku akan menceritakan bagaimana kronologi kenapa aku harus melakukan cabut gigi ya. Yang pertama adalah ada salah satu gigi geraham yang tinggal akar. Jadi itu sudah berlangsung selama beberapa tahun. Awalnya memang lubangnya agak kecil, terus aku biarin aja. Kadang-kadang juga ngerasa ngilu gitu ya. Dan pada akhirnya gigi geraham itu perlahan-lahan mulai keropos, kemudian copot dengan sendirinya. Tapi copotnya tidak secara langsung, tapi sedikit-sedikit gitu ya. Kadang-kadang ketika makan terus ada yang copot. Nah, ternyata itu adalah gigi, sisa-sisa gigi yang sudah keropos. Aku belum mikir dan belum berani untuk ke dokter gigi karena memang menurut pengalaman dari teman-temanku dan ketika aku melihat berbagai pengalaman dari YouTube maupun TikTok, itu cabut gigi adalah pengalaman yang sangat mengerikan. Nah, terus pada akhirnya gigi itu tinggal sisanya doang. Aku masih tetap membiarkan dan beberapa kali memang pernah bengkak terus sakit. Akhirnya aku mulai tanya-tanya sama temanku yang belum lama juga cabut gigi. Kalau reviewnya memang agak mengerikan ya. Katanya harus disuntik, terus harus nahan sakitnya ketika disuntik. Dan bahkan setelah dicabutnya katanya juga terasa sangat ngilu dan sakit. Nah, saya dulu pernah mencoba untuk ke dokter gigi pertama kalinya ke puskesmas dengan BPJS tentunya ya. Terus akhirnya sudah dijadwalkan, tapi ketika jadwal itu tiba, aku akhirnya mengurungkan niat untuk tidak jadi cabut gigi. Aku biarkan gigiku seperti ini, terus akhirnya aku coba untuk lebih rutin sikat gigi, tapi ternyata lagi-lagi juga kadang-kadang suka bengkak, bahkan ada sampai keluar nanah gitu. Itu akhirnya membuatku lama-kelamaan itu nggak nyaman dan aku coba mencari berbagai macam informasi. Katanya memang kalau sisa akar gigi itu nggak boleh untuk dibiarkan karena ya nanti menimbulkan tumpukan bakteri di situ, terus sering membuat sakit. Dan bahkan aku pernah lihat di TikToknya Dr. Felix Suhendri. Nah, beliau pernah mereview salah satu paper yang menjelaskan bahwa ada kaitannya antara gigi berlubang dengan kesehatan jantung. Akhirnya itu semakin membuatku lebih care dan mencoba untuk memberanikan diri ke dokter gigi lagi. Sebelum lebaran tahun ini, di tahun 2025 ini aku mencoba memberanikan diri, harus berani untuk ke dokter gigi. Akhirnya aku coba cari review tempat-tempat atau klinik-klinik dengan dokter gigi yang terpercaya. Karena memang pengalaman pertama ini sangat menentukan keberanian kita di tahap-tahap berikutnya. Kalau misalnya kita punya keluhan gigi lagi, menemukan salah satu tempat klinik dokter gigi yang punya review atau ulasan atau rating yang cukup menarik ya di daerah Kota Semarang. Waktu itu memang aku konsultasi lewat WA, meyakinkan diri bahwa itu adalah dokter gigi yang bagus. Aku berangkat janjian. Memang pertama kalinya berangkat itu agak gemeteran, bahkan sempat 1 hari sebelumnya nggak bisa tidur sama sekali dan kepikiran terus. Tapi pada akhirnya aku harus memberanikan diri dengan berbagai macam motivasi yang aku dapatkan. Terus akhirnya tibalah jadwal pencabutan gigi. Nah, saran ya teman-teman, untuk pengalaman pertama cabut gigi itu sebaiknya kalian juga harus tahu review pasien yang pernah menggunakan jasa dokter itu, bagaimana pelayanannya, bagaimana tindakannya, dan seterusnya. Kalau untuk soal biaya, menurutku itu simpan dulu di nomor 2. Yang penting itu adalah pengalaman pertama yang membuat kalian itu lebih berani untuk konsultasi. Ketika hari pencabutan gigi itu, aku masuk ruangan, terus konsultasi. Setelah itu dicek gigi mana yang akan dicabut. Setelah itu ternyata langsung dikasih tindakan. Itu rasanya sangat gemeter dan sangat takut. Bahkan di ruangan ber-AC pun aku merasa sangat panas dan gerah gitu. Dokternya memang kebetulan
baik dan ramah, komunikatif. Terus akhirnya dilakukan pembiusan atau anestesi. Ternyata pikiranku itu ketika cabut gigi itu langsung disuntik secara langsung ya, tapi tidak. Jadi kita itu kayak diolesi semacam bius atau anestesi gitu, tapi dalam bentuk kayak gel gitu. Terus akhirnya ditaruh di bagian depan dan belakang gigi yang mau dicabut. Setelah itu tunggu beberapa menit, terus akhirnya dilakukan pembiusan dengan disuntik. Itu ternyata wow, memang agak sakit, tapi ternyata nggak sesakit yang aku pikirkan sebelumnya. Tapi ternyata enggak kok teman-teman. Jadi cabut gigi itu ternyata tidak sakit. Bahkan untuk mencabut akar gigi pun, ya, padahal akar gigi itu kan tinggal sedikit. Dan katanya itu jauh lebih sakit daripada mencabut gigi yang normal gitu. Misalnya ketika keperluan pasang kawat gigi, nah itu kan kadang-kadang harus ada yang dicabut ya. Nah itu katanya jauh lebih sakit daripada gigi-gigi yang masih normal. Tapi ternyata setelah aku sendiri yang merasakan, cabut gigi itu ternyata tidak sakit. Dan nggak perlu khawatir, nggak perlu takut juga, karena kesehatan itu harusnya lebih penting ya daripada ketakutan kita sendiri. Dan ketakutan kita itu kadang-kadang hanya timbul di pikiran kita sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu takut untuk cabut gigi. Nah, proses cabut gigi yang kemarin aku jalani itu kurang lebih durasinya sekitar 10-15 menit, karena memang ada tinggal akarnya doang ya, jadi harus mencabut di 3 tempat. Kalau yang masih utuh kan langsung cabut sekali bisa ya, tapi karena tinggal akarnya gitu, jadi harus 3 tempat, membutuhkan waktu yang agak lama gitu. Nah kemudian setelah cabut gigi itu kan sudah selesai ya 15 menit, terus ternyata darahnya banyak banget. Nah terus karena aku sendiri itu agak merasa lemes ya kalau melihat darah tuh, akhirnya ya sudah disuruh dokternya untuk menggigit kapas di bagian yang giginya sudah dicabut. Terus ternyata aku kira itu dikasih obat ya, ternyata enggak. Jadi cuma gitu doang, cabut gigi selesai dan sudah. Dan diresepkan obat oleh dokter untuk membeli di apotek. Awalnya itu nggak terasa sakit ya setelah cabut gigi itu sampai ke 30 menit kemudian. Nah setelah itu baru kerasa sakitnya. Rasanya benar-benar ngilu dan sakit. Terus darahnya masih keluar. Nah di posisi ini kalian harus banyakin minum dan banyakin berkumur. Nah tapi kalau berkumur jangan kenceng-kenceng ya, karena biar nanti jaringan selnya itu nggak rusak lagi, jadi darahnya nggak keluar terus. Atau mungkin makan makanan yang dingin, contohnya es krim. Kalau memang ngerasa ngilu berarti minum obat ya. Tapi kebetulan kemarin aku nggak ngerasakan sakit, alhamdulillahnya. Dan tapi anehnya itu setelah cabut gigi itu malamnya nggak bisa tidur sama sekali. Masih kebayang bagaimana dokter itu mencabut gigi dengan pisau bedah. Wah, akhirnya kebayang sampai pagi dan nggak bisa tidur waktu itu. Sejauh itu darahnya sudah nggak keluar lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya keluhan gigi, nggak usah takut untuk pergi ke dokter gigi untuk konsultasi. Terus setelah itu baru dilakukan tindakan. Ternyata ketakutan yang selama ini kita khawatirkan itu adalah ketakutan dari kita sendiri. Padahal dokter itu memang sudah berpengalaman dan sudah terbiasa menangani hal-hal seperti ini. Jadi nggak usah khawatir tentang kesakitan, tentang hal-hal yang sebelumnya kita takutkan, karena itu semua tidak terjadi ya. Ini siapa nih yang mungkin sampai sekarang masih membiarkan gigi berlubang, atau mungkin masalah gigi, akar gigi dan sebagainya. Nah, nggak usah takut ya kawan-kawan. Jadi cabut gigi itu ternyata tidak sakit. Kenapa harus cabut gigi? Karena memang saya mau pasang kawat gigi lagi, karena kemarin itu memang nggak ada progres sama sekali yang pertama. Dan ini adalah saya ganti dokter. Nah terus di dokter yang kedua ini memang lebih sistematis dan tahap demi tahap itu diperhatikan. Jadi pertama mulai cabut gigi, kedua lepas kawat gigi, ini sudah ya. Nanti mungkin akan tak buatkan video lainnya. Terus pembersihan karang gigi, scaling, dan yang keempat adalah tambal gigi. Nah, kemarin aku juga habis tambal gigi dan tak ceritain bagaimana pengalamannya. Itu juga baru pertama kali
pengalaman ini aku rasain ya. Kayak gitu teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya.